Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusno Agus, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas kuliah daring yaitu paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih luas daripada kalimat. Ia merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Melalui paragraf itu, gagasan menjadi jelas oleh uraian-uraian tambahan yang tujuannya untuk menonjolkan pikiran utama secara lebih jelas. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan berfungsi sebagai pengantar atau pembuka tulisan untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Paragraf pembuka ini jangan terlalu panjang agar tidak membosankan. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Masalah yang akan diuraikan terdapat dalam paragraf ini. Jadi, paragraf penghubung berisi pembahasan inti persoalan yang dikemukakan oleh si penulis. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Paragraf penutup berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf penghubung. Paragraf penutup berfungsi mengakhiri sebuah tulisan dan diusahakan dapat menimbulkan kesan bagi pembaca. Tanda paragraf. Tanda sebuah paragraf dapat dilihat pada permulaan baris yang agak menjorok ke dalam, kira-kira 5 ketukan dari batas tulisan sebelah kiri. Paragraf ini disebut tekuk. Penandaan paragraf dapat juga dilakukan dengan cara jarak yang agak renggang dari paragraf sebelumnya atau sesudahnya. Dengan cara demikian, pembaca mudah melihat dengan jelas batas-batas paragraf. Paragraf ini disebut paragraf lurus. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling berhubungan dan hanya boleh mengandung satu pikiran utama yang dijelaskan oleh beberapa pikiran penjelas. Pikiran utama dituangkan dalam kalimat utama dan pikiran-pikiran penjelas atau perincian dituangkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Syarat pembentukan paragraf. Kesatuan atau kohesi. Kalimat-kalimat dalam satuan paragraf harus menggambarkan pikiran yang saling berhubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu pikiran sebagai pikiran utama atau suatu ide tunggal. Kerap 1980-36. Kesatuan pikiran dalam paragraf berarti adanya hubungan tentang masalah menjadi pikiran utama. Koherensi atau kepaduan. Koherensi atau kepaduan itu terjadi apabila hubungan timbal balik antar kalimat-kalimat
yang membina paragraf itu baik, agar pembaca dengan mudah dapat memahami dan mengikuti jalan pikiran sebuah kalimat dari kalimat lainnya. Uraian yang tersusun tidak menunjukkan loncatan-loncatan pikiran yang membingungkan. Cara penempatan pikiran utama. Beberapa cara penempatan pikiran utama. 1. Pikiran utama pada posisi awal paragraf. 2. Pikiran utama pada akhir paragraf. 3. Pikiran utama pada awal dan akhir paragraf. 4. Paragraf dengan pikiran utama tersirat. Pengurutan kalimat utama dan kalimat penjelas. Urutan logis. Urutan logis ialah urutan yang menyebutkan lebih dahulu hal-hal yang umum, kemudian hal-hal yang khusus atau sebaliknya. Jadi boleh dikatakan bahwa kalimat-kalimat yang membuat pikiran-pikiran penulis diurut secara sintetis atau analitis. Urutan kronologis adalah urutan kejadian menurut waktu. Peristiwa yang digambarkan dalam paragraf diurut menurut tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Urutan tersebut dipakai pada urutan naratif. Pada paragraf, urutan klimaks dan anti klimaks. Pada paragraf ini, mula-mula pernyataan atau kejadian biasa, kemudian lambat laun meningkat menjadi makin penting sampai pada yang penting dan menjadi klimaks dari serangkaian pernyataan sebelumnya. Pengembangan paragraf. Ada beberapa pengembangan pola paragraf, yaitu 1. Hal-hal yang khusus. 2. Dengan alasan-alasan sebab akibat. 3. Dengan perbandingan. 4. Dengan contoh-contoh. 5. Dengan definisi luas. 6. Dengan campuran secara paralelisme. Soal latihan. 1. Tuliskan contoh paragraf induktif. 2. Tuliskan contoh paragraf deduktif. 3. Tuliskan contoh paragraf campuran. Untuk tugas soal latihan ini ditulis di atas kertas HPS. Setelah ditulis tangan, lalu difotokan dan dikirim secara pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalam.